Kompetensinya kita akan latih di bidang skill-nya, Mhm kemudian knowledge-nya, mhm. kemudian attitude dari welder tersebut Oh. kita bina supaya menghasilkan welder yang berkualitas dan kompeten. Mengenai pengakuan saja ya Pak Mhm Umar. Jadi kalau untuk yang lokal itu pengakuannya hanya di Indonesia mhm. karena, ada pengakuan internasional yang harus ditempuh. Tapi kalau untuk yang, kompetensi internasional, lokal pun di Indonesia diakui dan di negara lain juga diakui karena Oh, pengakuannya iya sih. internasional. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo profesional muda, bersama saya Umar Mufreni. Di channel kali ini kita akan membahas tentang careers for a brighter future. Bagi profesional muda dan orang-orang yang ingin menjadi tenaga ahli di bidang welding, silakan tonton channel ini. Bersama saya telah hadir Ibu Devi Pramesti selaku Asisten Director dari Welding Study Center. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bu Devi? Baik Pak Umar, Alhamdulillah ya, terima alhamdulillah. kasih untuk waktunya Bu Devi. Iya, sama-sama Pak Umar. Bu Devi, untuk orang yang mungkin belum paham tentang dunia welding atau bisa saja orang pemula Bu ya, yang baru terjun ke dunia welding, sebenarnya apa itu welding dan apa itu welder Bu Devi? Ya, welding itu adalah proses, penggabungan antara 2 material, menjadi satu dengan proses pemanasan, dengan atau tanpa penekanan, dan dengan atau tanpa filler metal di dalamnya. Mmm. Itu disebut dengan proses welding. Kemudian welder itu adalah orang yang mengerjakan proses welding tersebut, yang mengelas, proses pengelasan disebut dengan welder. Oke, jadi untuk welding itu adalah pekerjaannya, Betul? sementara welder adalah eksekutornya Bu ya? Betul, betul Oke, sekali Pak baik. Umar. Apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan apabila seseorang memiliki keahlian di bidang welding Bu Devi? Sekarang itu sangat banyak ya yang dikerjakan untuk proses welding, semua benda yang dilakukan proses pengelasan tentunya butuh Oh, welder ya Pak, udah welder butuh ya? orang yang Iya 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 mengelas iya. dan tentunya harus profesional supaya kualitas produk yang dihasilkan, sesuai dengan standar. Wah, luar biasa, oke. Kalau begitu bagaimana Bu, seseorang bisa dikategorikan sebagai welder yang berkualitas nih Bu Devi? Welder yang berkualitas tentunya dia mempunyai sertifikat ya Pak, yang diakui Mhm, oleh nasional ataupun internasional. iya, Dan itu ditempuh melalui biasanya pelatihan mhm supaya dia, menguasai, pengelasannya, mhm. kemudian disertifikasi, Oh, dikualifikasi. jadi untuk menjadi seorang welder yang berkualitas memang perlu jenjang Bu ya? Betul, ada Wah, jenjang luar biasa. levelnya, Mhm. tahapannya untuk menjadi, welder yang profesional, Itu kategorinya Bu ya. Nah, betul. kalau untuk menjadinya nih Bu, menjadi welder yang berkualitas itu caranya gimana nih Bu Devi? Ya, kita dengan menjalankan proses pelatihan tersebut, Mhm kemudian tersertifikasi, mhm. welder tersebut nanti experience di lapangan, Mmm. jadi nanti karirnya akan meningkat seiring, Mhm. pengalamannya meningkat, Mhm. maka kualifikasinya juga meningkat nantinya. Wah, ternyata memang sudah terstruktur Bu Devi ya, untuk Betul, menjadi seorang welder ya. betul. Bu Devi untuk training dan sertifikasi apa saja yang dibutuhkan agar bisa diakui sebagai welder yang mempunyai kompetensi nih Bu? Untuk, bisa diakui maka harus dilakukan sertifikasi kompetensi, Mmm. di mana sertifikasi kompetensi itu ada nasional dan internasional. Oke. Apabila welder mendapatkan sertifikat tersebut maka diakui di Mmm. nasional ataupun internasional. Mmm. Jadi kalau udah tersertifikasi itu udah tenang ya Bu ya? Ya, dia bisa melamar pekerjaan di manapun gitu Pak Umar Mmm. nanti, karena diakui sertifikatnya di manapun. Artinya nggak cuma lokal ya, di Betul, dunia luar pun kayaknya diakui Bu? betul. Wah, luar biasa. Nah, untuk kompetensi apa saja Bu yang dimiliki bagi seseorang yang sudah mengikuti welding ini Bu? Kompetensinya kita akan latih di bidang Mhm skill-nya, kemudian knowledge-nya, mhm. kemudian attitude dari welder tersebut Oh. kita bina supaya menghasilkan welder yang berkualitas dan kompeten. Oh begitu. Ya. Menarik nih Bu, kok untuk menjadi seorang welder itu harus attitude juga Bu yang diajarkan, memangnya attitude-nya harus bagaimana nih Bu? Ya, dengan attitude yang baik maka welder tersebut akan menyelesaikan pekerjaannya, eee, berkualitas dan profesional. Maka kita harus ajarkan welder tersebut mengelas dengan attitude yang baik sesuai dengan standar. Wow, luar Ya, biasa. Jadi untuk seorang welder aja
itu attitude-nya harus dibina Bu ya, harus ditata Betul, ya? ada standarnya yang harus kita ikuti, standar safety-nya, Luar biasa. standar kompetensinya gitu. Oke. Jadinya ketika seorang welder itu sedang katakanlah sedang memulai pekerjaan, dia udah nggak boleh main-main ya Bu ya, tentang pekerjaannya ya? Harus Harus fokus ya? fokus melaksanakan pekerjaannya karena resikonya juga tinggi. Ini saya suka bukan yang fokus-fokus, saya suka Ya. sekali. Terus kemudian Bu Devi, apa perbedaan antara sertifikasi lokal dan internasional seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi? Ya, mengenai pengakuan saja ya Pak Mhm, Umar. Jadi kalau untuk yang lokal itu pengakuannya hanya di Indonesia mhm. karena, ada pengakuan internasional yang harus ditempuh. Tapi kalau untuk yang, kompetensi internasional, lokal pun di Indonesia diakui dan di negara lain juga diakui karena Oke, pengakuannya internasional. oke. Jadi kalau untuk punya sertifikasi internasional tuh artinya jenjangnya sudah luar biasa Bu ya, udah high level Bu Betul ya, betul nggak Bu? betul, jika kita melamar di negara lain selain Indonesia itu diterima oleh negara Boleh Bu Devi? tersebut. Boleh banget, Oh, boleh banget ya. Waduh, iya, ternyata di dunia sana itu juga masih membutuhkan orang-orang welder ya, Bu, ya? sangat dibutuhkan. Sekarang kan semua banyak pekerjaan proses pengelasan ya Mhm, Pak mhm, Umar, betul. makin meningkat nih Pak Umar, proses Mmm, pekerjaan pengelasan dan mmm, sangat dibutuhkan welder, kemudian mmm, jenjang di atasnya welding koordinator dan welding mmm. engineer gitu. Apalagi di negara kita ini untuk konstruksi terus berkembang, Bu, ya, Sangat sehingga pasti berkembang. dibutuhkan seorang welder, Bu, ya? Betul betul Pak Umar. Oke, luar biasa. Nah, Bu Devi, untuk durasi atau lamanya training welding berapa lama, Bu? Durasi training welding kita sesuaikan dengan silabus yang Mmm, diatur. Untuk mmm, standar nasional itu kita mengacu ke SKKNI, iya. kemudian kalau internasionalnya kita mengacu ke IAB. Oh, IAB. Iya. Jadi kalau sertifikasi lokal mungkin termasuk dengan cakupannya BNSP juga, Ibu? Betul, BNSP, kita di bawah BNSP LSP LAS. Oh, Kita jadi ada sebagai TUK di BNSP LSP LAS. oke, baik. Nah, kemudian untuk mendapatkan sertifikasi nih, Bu, apakah ada ujiannya dan siapa penguji dan bagaimana teknis pelaksanaannya, Bu? Oh, jelas Pak Umar. Jadi saat proses pelatihan, kita lakukan pelatihan di dalam kelas dan praktek, itu dibimbing oleh instruktur kita dari Internal Welding Study Center yang terkompetensi sebagai instruktur juga pastinya Pak Umar. Mmm, Kemudian setelah itu ada proses pengujian karena mmm. untuk mendapatkan kompetensi maka harus diuji. Oh, harus diuji ya? Oke, Betul, oke, diuji oke. oleh asesor ataupun examiner yang tersertifikasi pada lembaganya. Mmm, jadi memang benar-benar ketat, Bu, ya untuk, katakanlah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, Bu Devi, ya? Betul, kita harus mengikuti aturan itu tadi, SKKNI Mmm, ataupun IAB untuk oke, internasional. baik. Bu Devi, apakah ada orang luar negeri nih, Bu, yang pernah mengikuti training di sini, Bu? Pernah Pak Umar, kita untuk pelatihan welder, yang lalu ada peserta dari Kanada, Wow, pesanan dari Kanada, luar ya jauh sekali, Bu, ya? jauh itu Iya, yang iya, terjauh ya dari yang terjauh ya? Kanada, Oke, oke. betul. Yang terdekat mungkin, Bu? Yang terdekat Jabodetabek. Jabodetabek. Terus Oke. untuk welding engineer kita ada juga dari Singapura, dari Qatar, dari Malaysia, Wow, dari mancanegara berarti ya? India, ya itu ikut training di Welding Study Center. Nah, kalau pesertanya itu orang-orang asing, berarti pengajarnya juga orang asing atau orang kita, Bu? Mohon maaf. Kita Pak, Oke, orang kita ya? kita yang terkompetensi dengan, mengajar 2 bahasa, bahasa Indonesia Mmm, dan juga bahasa Inggris untuk oke. asingnya. Jadi memang benar-benar, bilingual, Bu, ya, Bilingual, untuk betul. trainingnya ya? Betul, karena Oke. kita sudah screening untuk pengajarnya, instrukturnya disesuaikan dengan, kemampuannya. Oke. Bu Devi, di tempat training ini apakah memberikan informasi juga mengenai kebutuhan welder, Bu? Betul Pak, kita ada komunitas Mhm. untuk, alumni peserta dari Welding Study Center, Mmm, kita akan memberikan informasi, mhm, apabila ada info lowongan pekerjaan betul. dan juga kita juga ada, eee, punya kerjasama Mmm, penyaluran ke beberapa perusahaan mhm, sehingga nanti, saat, welder tersebut lulus, mhm. kita langsung bisa salurkan ke perusahaan Oh, tersebut. gitu, Iya, oke. Profesional muda khususnya untuk di bidang welder tidak usah khawatir bahwa setelah mengikuti training atau pelatihan di sini, maka para profesional muda akan tetap mendapatkan pekerjaan, begitu Bu ya? betul, Oke. pastinya. Bu Devi terima kasih, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Ibu Devi? Ya, saya memberikan informasi saja kepada, pemirsa
semuanya kita harus belajar untuk menjadi welder profesional dan di mana Welding Study Center adalah tempat belajar yang baik Hmm. karena moto kita harus bekerja dengan full spirit, integrity, dan luar biasa. Wah, luar biasa Ibu Devi ya untuk closing statement-nya. Iya. Baik kalau begitu. Bagi profesional muda yang telah menonton channel ini, jangan lupa untuk di-like, komen, dan share serta di-subscribe agar selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang dunia welding. So, don't miss it and let's join us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.